warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah tadi? Belum. Tanya saja ya. Oke. Oke ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Coba. Kelihatan satu-satu. Aringga Dispen. Udah Sven. Rian. Aringga Dispen. Terus coba pakai yang tanda tanya. Apa ini? Oke. Kita kesepakatannya sudah seperti biasa ya, kesepakatan kelas. Masih ingat atau keyakinan kelas bahwa kita sepakat untuk melakukan yang terbaik, disiplin. Kalau lupa bisa lihat di belakang, ya sudah ditempel di sana. Kemudian kemarin kan sudah saya share bahwa segera mengakses LMS. Kalau ada bingung LMS itu apa? Yang tinggal di bumi itu ya. Itu tujuan pembelajarannya. Kalau kemarin di LMS kan kalian sudah tahu materinya ya, sejauh mana yang kalian pelajari. Itu nanti kita lanjutkan hari ini. Kemudian untuk hari ini tujuan pembelajarannya ini. Jadi nanti Bu Ani mau demonstrasi sama menayangkan sesuatu agar kalian bisa mengidentifikasi karakteristik bunyi dan efek Doppler. Kemudian melalui percobaan, diskusi dan presentasi diharapkan kalian bisa menemukan konsep karakteristik gelombang bunyi, perambatan bunyi pada gawai dan pipa organa, efek Doppler dan intensitas bunyi dengan baik. Nah, untuk penilaiannya seperti biasa pasti ada penilaian sikap. Nanti gimana keaktifan kalian, sikapnya kalian dalam melakukan percobaan, diskusi maupun presentasi. Kemudian juga yang kognitif nanti bisa dilihat di LMS, ada kuisnya, bisa dikerjakan di rumah. Kalau di sekolah nggak ikut ya. Kemudian ada keterampilannya, nanti kalian dinilai kinerjanya bagaimana dalam berdiskusi, dalam presentasi. Hasil yang dapat temannya bagaimana, semua akan dinilai keaktifannya juga. Begitu? Yang ditanyakan? Belum ada. Oke. Karena yang pertama mungkin tadi ada yang terburu-buru, kemudian terlambat, kemudian melakukan sesuatu tanpa sadar. Ada. Pokoknya yang bermotor langsung berangkat karena waktunya kurang 5 menit. Nah, karena itu kita perlu merefresh otak kita biar fokus. Dulu kita lakukan yang namanya metode stop. Apa itu? S-nya stop, berhenti dari semua kegiatan. Berhenti dulu. Yang pegang buku, pegang HP, pegang yang lain berhenti dulu. Kemudian relax. Relax kakinya, kalau memang nyentuh lantai silakan nyentuh lantai. Relaxkan kakinya. Kemudian pundaknya juga relax, duduknya tegap. Relax.
kita tarik nafas. Enggak ya? Orang tenaga dalam orang begini-gini. Santai aja. Santai. Relax. Oke, mulai ya. Santai. Tarik nafas. Benar-benar rasakan kalau ada udara yang masuk ke saluran nafas kalian. Masuk hidung, masuk ke saluran selanjutnya sampai di paru-paru kalian. Boleh sambil pejamkan mata. Benar-benar rasakan, sadari apa yang kalian rasakan sekarang. Entah itu mendengarkan suara guru, suara kipas angin. Benar-benar rasakan, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Bisa diulangi lagi, tarik nafas, rasakan, benar-benar sadari, rasakan apa yang terjadi pada diri kalian. Hembuskan pelan-pelan. Oke, selesai, bisa melanjutkan kegiatannya. Kegiatannya sekarang belajar. Gimana perasaannya setelah ada pemfokusan? Lebih rileks. Ini namanya melatih diri untuk sadar secara penuh, kesadaran penuh atau mindfulness. Ini penting bagi kita karena kita mungkin kebanyakan tugas, mungkin waktunya mepet, tidak sesuai dengan tugas kita. Akhirnya melakukan sesuatu itu tanpa sadar. Bahkan kacamata yang sudah dipakai pun masih dicari. Tahu ngono kuwi? Pernah. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha melakukan sesuatu itu dengan sadar. Namanya seperti ini tadi, latihan mindfulness. Ini bisa dilatih. Jadi kalau kalian di rumah atau di sekolah mungkin merasa tertekan, begitu banyak tekanan hidup. Nah, kalian bisa melakukan ini. Tarik nafas. Berhenti dulu ya. Berhenti sejenak, tarik nafas. Rasakan yang terjadi, baru mengeluarkan nafas dan melanjutkan kegiatan. Oke, kalian ada yang tahu ini saya bawa apa? Belera. Belira apa belera? Oke, coba ya saya mainkan, bisa nggak ya? Jangan-jangan lupa. Nanti tebak lagu ya. Oke. Suara jamu. Suara jamu. Medium perantaranya udaranya itu enggak ada, kurang. Oke. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa untuk kerja kelompok. Kalian harus membiasakan diri, bisa berbagi dengan teman, bisa saling menghormati, karena keterampilan berrelasi itu sangat diperlukan baik sekarang maupun di masa akan datang. Kalian literaturnya boleh ambil dari mana saja atau dari apa saja, boleh buku paket atau LMS atau internet atau YouTube juga boleh. Bebas.
satu dulu. Yang lain harap memperhatikan, saling menghargai, tidak boleh menertawakan pendapat temannya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Untuk kelompok 6. Materi apa yang kalian peroleh hari ini? Kita simpulkan. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Oke. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu dengan pembelajaran hari ini saya menjadi lebih tahu mengenai syarat terdengarnya bunyi serta apa yang dipengaruhi dari kuat lemahnya bunyi serta tingginya rendahnya bunyi serta apa saja alat yang merupakan contoh alat peragaan gawai di kawasan terbuka POT atau di kawasan tertutup POTT dan perabatan. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaannya senang Senang. Mengapa senang? karena menjadi lebih tahu dan lebih paham. Lebih paham. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Jangan lupa senantiasa terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Kemudian di rumah nanti kalian kerjakan yang kuis di LMS sambil menyiapkan materi selanjutnya atau pertemuan yang akan datang, yaitu tentang gelombang cahaya. Pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya sangat senang sekali karena hari ini saya didampingi oleh kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang menyaksikan saya melakukan pembelajaran di kelas. Perasaan saya sangat senang juga karena di dalam kelas siswa begitu antusias mengikuti pembelajaran mulai dari pembukaan,
kemudian diskusi, praktikum, dan juga presentasi. Selain itu, ada beberapa hal yang akan saya refleksikan di sini, yaitu ada beberapa kekurangan yang saya lakukan dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang mana menerapkan rencana pembelajaran atau RPP yang saya lakukan pertama kali. Artinya RPP yang saya buat, saya terapkan di kelas yang pertama kali. Jadi benar-benar masih pengalaman pertama dalam penerapan RPP ini. Jadi masih banyak kekurangan, yaitu yang pertama, jujur saya agak grogi karena ditunggui oleh kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Kemudian yang kedua, ada pemanfaatan waktu yang kurang pas. Banyak molornya waktunya, tidak sesuai dengan RPP yang saya gunakan. Kemoloran ini datang dari saya sendiri dan juga dari murid ya. Dari saya sendiri, saya kurang persiapan mungkin. Jadi seharusnya persiapannya sebelum masuk jam itu saya harus mempersiapkan alatnya. Nah, tadi ada beberapa kendala yang membuatnya jadi molor. Kemudian dari segi siswanya, saya sudah memberikan informasi sebelum masuk tatap muka. Seharusnya siswa itu sudah mengakses materi di LMS, sehingga ketika masuk itu siswa tinggal berdiskusi, itu tinggal pemantapan saja, memantapkan materi dan juga dengan mudahnya bisa nanti presentasi. Akan tetapi masih banyak siswa yang belum akses. Jadi begitu masuk mereka masih banyak yang bingung. Selain itu ada kekurangan di LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya, yaitu instruksi atau bahasa yang saya gunakan itu kurang komunikatif dan kurang terstruktur dengan baik. Sehingga masih banyak siswa yang bingung dalam melakukan percobaan atau praktikumnya. Sebagai contoh, ketika menggunakan alat telepon-teleponan itu seharusnya alat atau talinya itu dalam keadaan tegang, dan juga volume suara yang digunakan anak itu sama antara ketika menggunakan alat dan juga ketika tidak menggunakan alat. Akan tetapi karena instruksi saya yang kurang jelas, akhirnya anak melakukan kesalahan berupa volume suaranya yang tidak sama. Mereka cenderung berbicara lebih keras ketika tidak menggunakan alat, sehingga kesimpulan yang diambilnya pun kurang tepat. Itu saja, dan ada beberapa masukan yang kurang lebih sama dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, yaitu intinya tentang pemanfaatan waktu, kemudian perbaikan di LKPD-nya, bahasanya harus lebih komunikatif dan terstruktur dengan baik sehingga memudahkan siswa untuk melakukan percobaan dengan benar. Demikian refleksi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.